Tes. Suara jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik, kita mulai ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Baik, sebelum pertemuan malam ini kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Dihidupkan kameranya. Wih, Mas Edi itu ada siapa itu di belakang? Mas Ibnu, Pak. Mana orangnya? Halo, makan dulu. Udah makan belum? Ini lagi nyari makan katanya, Pak. Masih pada di kantor, belum pada pulang. Iya, Pak, masih pada standby di kantor, Pak. Ini mentor jaringan saya, Pak. Oh iya, Mas Ibnu. Jago itu. Udah. Mantap sekarang. Udah berapa mahasiswa ini yang bergabung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Belum banyak ya? Ya, mungkin sambil nunggu ini ya, sambil nunggu rekan-rekan yang lain join. Saya akan presensi dulu. Tanggal 5. Abdul Rahman Hakim. Belum. Acep Taufik Hidayat. Siapa ini yang mic? Mic-nya dinonaktifkan dulu, ganggu ini suaranya. Punya siapa ini? Acep Taufik Hidayat belum ya? Adam Kurnia belum. Ali Torik. Andri. Ardian Ibnu Darmawan. Ardian Ibnu. Tadi kayaknya ada. Hadir, Pak. Oh, ada. Ardiansah. Belum. Desi Prilestari Maulani. Hadir, Pak. Desri Rahmawati. Belum. Edi Rasidi. Hadir, Pak.
Habibie. Habibie belum. Harsono. Belum juga. Hedi Hermansyah. Belum. Hendra Safrialdi. Belum. Ita Krisnawati. Ada, Pak. Nah. Joni Kardiman. Belum. Mas Joni. Belum. Muhammad Fahri Burhanuddin. Hadir Pak, hadir. Mic-nya kok suaranya kenapa itu? Hadir Pak, ya. Suara mic-nya enggak kayak ada suara kuda. Oh, Muhammad Yusril belum. Muhammad Wisnu Ramadan. Hadir Pak. Nurdin. Nurdin hadir ya? Hadir enggak? Oh, belum. Ponsianus Prayogo. Hadir enggak? Rafael Pranata. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Raffi Atun Nasikah. Belum. Saipul Ridwan Hidayat. Samsul Ma'rif. Sayaf Muhammad Robani. Belum. Yuni Sara. Mbak Yuni? Belum. Hadir, Pak. Oh, hadir. Ali Usman. Belum. Hadir Pak. Oh, Mas Ali hadir. Ini agak lama nggak hadir ke mana? Sebelumnya sakit dan kemudian kemarin itu jaringan di kosan itu mati Pak, jadi kayak susah gitu. Terus ya beberapa minggu yang lalu fokus ada sertifikasi. Oh ya, sertifikasi apa? CHFI Pak, Ekonsil. Oh, dari si Kansel. Apa isi Iya. CHSI? Certified Hacking Forensik. Oh, forensik. Ya, buat keperluan SOC. Itu sehabis CND ya, bukan? Ya, habis CND. Mufitriono. Mufitriono, belum. Ilham Hamdi. Irwan Mustajab. Muhammad Rifki Firdaus. Ada yang kelewat nggak? Oh, dikit banget ini kayaknya yang hadir. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Baik, kita mulai ya untuk melanjutkan materi kita.
Pak Habibie belum ke absen ya Pak? Habibie, oh Iya. iya, belum. Bentar. Tadi jaringannya jelek. Ini di mana kok jaringannya jelek? Posisi. Enggak, tadi apa? Wifi-nya belum connect Pak. Hmm. Tadi habis dari luar. Oke, ada lagi nggak yang belum? Pak Ponsiano sudah belum Pak? Ponsianus belum. Tadi panggil nggak jawab. Baik rekan-rekan, di minggu lalu kita sudah mengenal dan mempelajari tentang perangkat-perangkat yang bekerja di input dan juga perangkat-perangkat yang bekerja di output. Kemudian bagaimana cara kerja dari proses input, perangkat input dan perangkat output. Kita sudah mempelajari di minggu lalu. Kemudian fungsi-fungsinya juga sudah kita pelajari. Nah, di hari ini nanti kita akan melanjutkan materi dari arsitektur komputer, yaitu tentang set instruksi dan mode pengalamatan. Mudah-mudahan nanti di hari ini 2 materi tersebut bisa kita selesaikan. Mengingat pertemuan kita tinggal di minggu depan ya. Setelah itu biar kita bisa di minggu tenang bisa kita istirahat untuk flashback materi-materi sebelumnya untuk di persiapan ujian UAS. Baik, hari ini kita akan membahas tentang set instruksi. Nah, apa itu set instruksi? Set instruksi itu adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Nah, sering juga set instruksi itu disebut sebagai bahasa mesin atau mesin code. Nah, bentuknya itu adalah bilangan biner karena mesin atau perangkat CPU itu hanya mengenali bilangan dalam bentuk bilangan biner yang beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa bilangan biner itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 nilai, yaitu nilai 1 dan nilai 0. Nah, nilai 1 itu merepresentasikan pada tegangan high ya. Kemudian nilai 0 direpresentasikan untuk tegangan low. Nah, nanti lebih detailnya mungkin nanti akan
dipelajari di mata kuliah logika ya. Logika dan sistem digital atau logika dan algoritma. Nah, bentuk dari bilangan biner itu kemudian dikembangkan menjadi bahasa assembly. Nah, itu yang bisa sedikit dimengerti oleh kita atau oleh manusia. Sehingga nantinya dari bahasa biner menjadi bahasa assembly itu program-program dari komputer itu mulai muncul karena bahasanya udah bisa dimengerti oleh manusia, daripada kita menulis kode-kode dengan nilai bilangan biner itu akan sangat susah sekali. Maka dibuat menjadi bahasa assembly. Nah, mungkin kalau setelah adanya bahasa assembly kemudian lebih meningkat ke bahasa-bahasa pemrograman yang banyak kita kenal sekarang yang dikategorikan sebagai bahasa yang benar-benar hampir mendekati bahasa manusia. Kita dengan melihat kode-kode dari kode-kode dari bahasa pemrogramannya, kita sudah bisa tahu, oh ini maksudnya adalah untuk ini, seperti itu. Tapi nantinya kalau dikenali oleh mesin, nanti akan tetap dikonversi menjadi bentuk bilangan biner. Nah, suatu instruksi itu terdiri dari sebuah opcode atau disebut sebagai operation code. Biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan yang berasal dari operan-operan dan hasilnya kemana akan ditempatkan. Nah, operation code-nya apa, kemudian operannya apa, biasanya seperti itu yang merepresentasikan kepada alamat-alamat yang nanti akan kita pelajari di mode pengalamatan, karena di proses pengalamatan dari suatu instruksi itu juga berbeda-beda, ada beberapa macam proses dari instruksi untuk mode pengalamatannya. Nah, subjek umum untuk menspesifikasi di mana operan berada itu yaitu alamat-alamatnya disebut pengalamatnya tadi ya, operan. Kemudian apa saja elemen-elemen dari instruksi? Yang pertama ada opcode atau operation code tadi ya. Operation code itu operasinya apa? Kemudian operation code ini direpresentasikan dengan kerjakan apa yang akan dikerjakan. Misalkan ada proses penambahan atau bisa kita sebut sebagai operation aritmetik ya. Kemudian ada operation logika, ada banyak. Ini contohnya yang operation code ya. Ini kerjakan gitu. Kemudian yang kedua ada source operand reference. Nah, datanya adalah data apa yang mau dikerjakan, atau misalkan di sini ada contoh format instruksi. Misalkan instruksi dengan 2 alamat operan. Contohnya adalah operation code-nya adalah add, yaitu berarti dia operasi penambahan ya. Kemudian operannya atau source operannya adalah A, B. Source operand reference. Kemudian yang ketiga adalah result operand reference. Nah, itu hasil dari operasi tadi yang misalkan ada operation code, kemudian source operand reference-nya apa. Nah, result operand itu hasilnya akan disimpan di mana gitu. Misalkan ada hasilnya akan disimpan di memori atau di input output atau di register. Itu adalah result operand reference. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada next instruction reference. Setelah selesai mengerjakan
suatu instruksi, nah itu next-nya apa? Apakah ada instruksi berikutnya atau tidak? Nah ini yang tadi ya ada contoh misalnya format instruksi dalam biner. Misalnya ada instruksi dengan 2 alamat operan. Misalkan ada add A, B. A dan B itu adalah suatu alamat register. Jadi A, B ini adalah alamat yang berada di dalam register. Nah, nanti di dalam alamatnya di register itu pasti ada nilainya. Nilainya berapa yang akan diambil gitu. Jadi ini adalah alamatnya, bukan nilainya. Kemudian ada beberapa simbol dari instruksi. Nah, contohnya ada add. Nah, add itu adalah operasi aritmetik untuk penjumlahan. Kemudian ada sub. Itu kepanjangannya adalah subtract. Subtract itu adalah pengurangan. Kemudian ada MPY atau mul. Nah, panjangannya adalah multiply ya. Multiply itu adalah operasi aritmetik untuk perkalian. Kemudian ada div. Divide. Divide ini adalah operasi untuk pembagian. Kemudian selain dari operasi aritmatika, ini ada contoh lain. Contohnya adalah load. Ini adalah load data dari register atau dari memori. Kemudian adalah store. Load ini adalah pengambilan ya. Load. Kemudian store ini adalah penyimpanan. Penyimpanan data ke register atau ke memori. Kemudian move. Move itu adalah memindahkan. Misalkan dari memori utama dipindahkan ke register atau dari memori utama dipindahkan ke input output. Jadi move, pindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau bisa saja dari memori ke memori, itu bisa juga. Kemudian yang selanjutnya ada SHR, shift kanan data. Kemudian ada SHL, atau HL-nya paling kiri ini adalah live ya. Shift kiri data, dan lain sebagainya. Nah, kemudian cakupan dari jenis-jenis instruksi itu yang pertama adalah ada data processing. Nah, data processing ini berkaitan dengan operasi aritmatika dan juga operasi logika. Nah, operasi aritmatika tadi ya contohnya ada add, sub, MPY, multiply, kemudian ada div atau pembagian. Kemudian kalau operasi dari logika atau logic itu ada AND, OR, NOT, SHR, dan sebagainya. Ada XOR, exclusive OR, ada NOR, macam-macam. Tergantung dari operasi logika yang digunakan. Itu adalah yang berkaitan dengan data processing atau pemrosesan data. Kemudian yang kedua itu ada data storage, yaitu yang berkaitan dengan memori. Nah ini ada proses transfer data di situ. Misalkan contohnya ada store tadi ya, store. Kemudian ada load atau pengambilan, kemudian ada move. Misalkan datanya akan dipindah. Ada store, ada load, ada move, dan lain sebagainya. Kemudian ada data movement. Ini yang berkaitan dengan input dan output ke dalam modul I/O. Kemudian ada program flow control, ada jump, ada halt. Nah, kemudian kalau kita melihat dari jumlah alamat atau number of address, salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksinya. Jadi ada beberapa macam model ya untuk menggambarkan dari suatu arsitektur prosesor.
Kemudian jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi itu ada beberapa ya, ada 4 macam ini. Contohnya yang pertama ada 3 alamat. Nah, 3 alamat ini terdiri dari 2 operan dan 1 hasil. 2 operan dan 1 hasil. Kemudian kalau yang kedua adalah 2 alamat, itu berarti dia merupakan 1 operan yang merangkap sebagai hasil, satunya lagi adalah sebagai operan. Kemudian yang 1 alamat itu menggunakan akumulator atau ruang penyimpanan di dalam memori ya untuk menyimpan operan dan juga hasilnya. Jadi antara hasil dan operan itu disimpan di dalam akumulator. Kemudian 0 alamat itu terdiri dari semua alamat operan, baik itu alamat operan dan juga hasilnya. Nah ini kita lihat dari format dari instruksi tadi ya, karena ada beberapa macam, ada 4 macam tadi. Ada format instruksi dengan 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, dan juga 0 alamat. Nah itu bentuknya seperti apa? Nah, untuk format instruksi 3 alamat itu mempunyai bentuk umum. Ya, seperti ini ya. Nah, maksudnya 3 alamat adalah ini tadi. Tadi kan ada kalau 3 alamat itu 2 operan dan 1 hasil ya. Nah, di sini yang pertama adalah operation code atau opcode-nya yang tadi ya ada bermacam, ada add, ada sub, ada MP, ada div. Nah, itu adalah operation code-nya. Kemudian di sini ada AH, AO1, AO2 ini adalah operannya. Nah, tergantung nanti dari operan itu apa. Nah, misalkan di sini ada contoh ya. Contohnya terdiri dari 1 alamat hasil dan 2 alamat operan tadi ya. Ini adalah 2 alamat operan, kemudian 1 alamat hasil. Nah, misal ada sub Y, A, B. Nah, ini artinya bahwa dalam bentuk algoritmik Y sama dengan A dikurang B. Y sama dengan A dikurang B. Karena di sini adalah operasi subtrak ya, atau pengurangan. Nah, di sini Y adalah sebagai alamat hasil, kemudian A dan B itu adalah alamat operan. Jadi nanti kalau kita deskripsikan atau kita artikan dalam penjelasannya adalah kurangkan isi dari register A dengan isi dari register B. Kemudian simpan hasilnya di register Y. Nah, itu adalah maksud dari sub Y, A, B. Jadi di sini ada A dan B itu adalah sebagai alamat operannya. Kemudian Y ini adalah sebagai alamat hasilnya. Nah, bentuk-bentuk pada format ini tidak umum digunakan pada komputer. Dalam pengoperasiannya banyak register sekaligus dan program menjadi lebih pendek. Nah, itu yang format instruksi 3 alamat. Nah, kalau kita contohkan lagi, misalkan ada alamat register dengan nilai A, B, C, D, E, T, dan Y. Itu adalah suatu alamat register. Kemudian ada suatu program. Programnya adalah Y sama dengan dalam kurung A dikurang B. Kemudian dibagi dengan dalam kurung C ditambah D dikali E. Nah, kalau kita menggunakan operasi 3 alamat, maka yang operasi yang pertama kali dilakukan adalah kita kurangkan dulu sub Y, A, B. Berarti dia akan Y
operasi pengurangan yang ini dulu. Itu akan pertama kali dijalankan. Kurangkan nilai dari nilai yang berada dalam register A dikurangi nilai yang berada dalam register B. Kemudian simpan hasilnya di Y. Itu yang tahap pertama ya untuk operasi aritmetik pengurangan A kurang B. Nah, kemudian dilanjutkan dengan operasi perkalian atau multiply. Nah, di sini operasi perkalian itu MPY T, D, Y. Nah, maksudnya adalah perkalikan isi dari register D dikalikan dengan isi dari register E. Kemudian simpan hasilnya di T. Nah, itu. Kemudian operasi yang ketiga adalah operasi penambahan atau operasi add. Add T, C. Nah, T itu adalah T dikurang C. Nah, ini kan tadi sudah jadi T ya. Ini sudah direpresentasikan multiply tadi, D dikali E, hasilnya disimpan di T. Nah, kemudian T itu sama dengan T ditambah C. Berarti isi dari register T akan ditambahkan dengan isi dari register C. Nah, kemudian simpan hasilnya di T. Itu adalah operasi penambahan. Di sini sudah selesai. Ini tadi sudah selesai ya, yang direpresentasikan dengan register Y. Kemudian yang ini direpresentasikan dengan register T. Nah, kemudian operasi yang terakhir adalah operasi pembagian atau div. Operasi div di sini ada div Y, Y, T. Berarti maksudnya adalah kita akan mengurangkan isi dari kita akan membagi isi dari register Y dibagi dengan isi dari register T. Nah, nanti hasilnya akan disimpan di Y. Nah, ini adalah operasi kalau kita menggunakan instruksi 3 alamat. Nah, maksudnya adalah kita menggunakan 3 alamat operan dalam prosesnya. Nah, kalau kita menggunakan operasi 3 alamat, itu memerlukan 4 operasi. Itu. Nah, kalau kita ini hampir sama dengan operasi yang biasa, operasi matematika yang biasa kita gunakan ya. Jadi yang pertama adalah ini ada contoh percabangannya ya, misalkan di breakdown ya. Ini sama karena kalau C ditambah D dikali E ini kan pasti kita akan mengerjakan yang perkaliannya dulu kan. Kita kerjakan perkaliannya dulu, kemudian baru kita tambahkan dengan C. Nah, ini hasilnya C disimpan di T. Kemudian yang ini tadi yang pertama kali dijalankan adalah A dikurang B. Hasil disimpan di Y, kemudian Y dengan T itu adalah akan dikurangkan. Hasilnya akan disimpan di Y. Ada 4 kali operasi. Yaitu kalau kita menggunakan mode 3 alamat. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan format instruksi dengan 2 alamat. Nah, kalau kita menggunakan 2 alamat itu adalah bentuk umumnya adalah 1 sebagai alamat operan dan 1 sebagai alamat hasil. Nah, bentuk umumnya itu tadi di sini adalah operation code-nya apa, kemudian alamat hasil, kemudian alamat operan. Terdiri dari 1 alamat hasil merangkap sebagai operan, 1 alamat operan. Tuh, 1 sebagai alamat hasil, kemudian satunya sebagai alamat operan. Nah, misalkan ada suatu instruksi ya, sub Y, B.
Nah, ini artinya adalah sama ya, Y dikurang B hasilnya akan disimpan di Y. Itu. Kurangkan isi dari register Y dengan isi dari register B. Kemudian simpan hasilnya di register Y. Gitu. Bentuk dan format ini yang masih digunakan di komputer sekarang. Untuk mengoperasikannya lebih sedikit register yang digunakan, tapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak. Jadi ini semakin kecil format instruksi yang digunakan, otomatis secara penggunaan alamat di register itu semakin sedikit. Karena tadi setiap kalau yang 3 alamat ini semuanya menggunakan register sendiri-sendiri ya. Nah, kalau ini satu register itu bisa digunakan sebagai alamat operan dan juga alamat hasil. Nah, ini contohnya programnya sama ya. Misalkan ada sebuah instruksi, ada register A, B, C, D, E, T, Y adalah suatu register. Kemudian programnya contoh atau instruksinya adalah Y sama dengan A dikurang B dibagi C ditambah D dikali E. Nah, tadi kalau yang tadi itu adalah hampir sama dengan matematis yang biasa kita kerjakan ya. Kalau ini yang format instruksi menggunakan 2 alamat mungkin cukup berbeda. Nah, ini yang pertama dikerjakan adalah kita akan memindahkan isi dari register A ke dalam Y. Nah, ini A-nya ini dipindahkan ke register di Y dulu. Move Y, A itu adalah memindahkan isi dari register A ke dalam register Y. Nah, kemudian yang kedua itu adalah baru kita akan kurangkan isi dari register Y itu dikurangkan dengan B. Nah, karena A tadi ini kan udah dipindah ke register Y ya. Maka kita akan melakukan operasi yang ini. Sub Y, B. Nah, artinya adalah kita akan mengurangkan isi dari register Y dengan isi dari register B. Kemudian hasilnya akan disimpan di Y. Nah, tahap selanjutnya kita akan memindahkan isi dari register D, ini isi dari register D ke dalam register T. Move T, D. T, D ya. Nah, kemudian kita akan lakukan operasi perkaliannya. D dikali E ya. Karena D ini tadi sudah dipindah ke dalam register T, maka kita akan melakukan multiply T, E. Operasi perkalian T dikali E. Hasilnya akan disimpan di T. Nah, ini sudah menjadi T. Ini sudah diganti menjadi T, berarti kita bisa melakukan operasi penambahan add T, C. Nah, T sama dengan T ditambah C. Nah, ini sudah selesai. Yang direpresentasikan ke dalam T, kemudian ini juga sudah selesai. Isinya disimpan di dalam register Y. Tinggal kita akan melakukan penambahan, yaitu ini yang tadi ya, penambahan sudah. Kemudian yang terakhir kita baru bisa melakukan pembagian dari isi dari register Y dibagi dengan register T. Nah, ini programnya menjadi sedikit lebih panjang. Kalau tadi di instruksi dengan format 3 alamat, kita membutuhkan 4 operasi. Maka pada saat kita menggunakan operasi 3 alamat, ini yang operasi 2 alamat, itu programnya menjadi 6 kali operasi. Tuh. Nah, kemudian kalau kita menggunakan format instruksi 1 alamat. Tadi yang 2 alamat ya. Nah, kalau yang 1 alamat adalah kita membutuhkan penyimpanan ya, atau akumulator.
mempunyai bentuk umum operation code, kemudian alamat operan. Nah, kemudian terdiri dari satu alamat operan, hasil disimpan di akumulator. Jadi ini memerlukan ruang penyimpanan di dalam memori yang disebut sebagai akumulator. Kemudian misalkan sub B ini artinya adalah kita akan mengurangkan isi dari akumulator dengan isi dari register B. Kurangkan isi akumulator dengan isi register B. Kemudian simpan hasilnya di register akumulator. Tuh. Bentuk format ini masih juga digunakan di komputer zaman dulu. Untuk mengoperasikan diperlukan satu register. Tapi panjang program menjadi lebih bertambah. Nah, ini kalau kita menggunakan format yang satu alamat ya, tadi kita membutuhkan akumulator. Misalkan ada sebuah register A, B, C, D, E, Y. Ada sebuah register. Kemudian programnya adalah Y sama dengan A, B dibagi C ditambah D dikali E. Nah, yang pertama kali kita jalankan atau kita operasikan adalah load D dulu. Kita ambil D kemudian disimpan di dalam akumulator. Kemudian kita akan melakukan perkalian atau multiply akumulator dengan E. Nah, D ini sudah disimpan di dalam akumulator, sudah diambil ya, kemudian dikalikan dengan E. Ini dioperasi dikerjakan dulu. Kemudian add atau ditambahkan hasil dari akumulator tadi, atau hasil dari perkalian D dikali E, kemudian ditambah dengan C. Nah, hasilnya juga akan dikirim atau disimpan di dalam akumulator. Kemudian store Y. Y sama dengan akumulator. Kemudian selanjutnya adalah load A. Nah, akumulator A ini akan disimpan dalam akumulator, baru nanti akan dikurangkan. Nilai dari akumulator dikurangkan dengan B, kemudian hasilnya akan disimpan di dalam akumulator. Kemudian karena kalau ini tadi kan store itu kan nilai dari akumulator sudah hilang ya. Akumulatornya nilainya udah 0. Kemudian hasil dari akumulator ini disimpan di dalam register Y ya. Dalam register Y, kemudian akumulator akan diisi dengan nilai A. Nah, ini load A. A akan disimpan di akumulator, kemudian nilai akumulator akan dikurangkan dengan nilai B. Nah, baru kita melakukan operasi yang ini. B, kemudian nilai dari akumulator, hasil dari pengurangan A dikurang B, itu dibagi dengan nilai register Y. Yang ini tadi ya. Yang ini tadi. Nah, kemudian store Y sama nilai dari akumulator itu akan disimpan dalam register Y. Nah, kalau kita menggunakan operasi satu alamat itu kode programnya menjadi lebih panjang ya. Kita memerlukan 8 kali operasi. Baik, kita break dulu ya. Kita istirahat sebentar. 15 menit. Nanti kita kembali di 8.30. Nanti kita lanjutkan lagi.
Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah di format instruksi baik yang 3 alamat, kemudian 2 alamat dan 1 alamat. Nah, kemudian yang terakhir adalah format instruksi dengan 0 alamat. Nah, dengan 0 alamat ini mempunyai bentuk umum hanya operation code. Nah, terdiri dari semua alamat operan yang implisit atau disimpan ke dalam bentuk stack. Nah, jadi kalau yang di format instruksi 0 alamat itu hanya operation code-nya aja, nggak ada alamat operan. Karena alamat operannya itu disimpan secara implisit di dalam stack. Nah, operasi yang biasanya membutuhkan 2 operan akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya. Misalkan sub yang mempunyai arti dalam algoritmik adalah stop sama dengan stop 1 dikurang dengan stop. Nah, stack. Jadi bentuknya adalah stack. Nah, penjelasannya adalah kurangkan isi dari stack nomor 2 dari atas dengan isi stack paling atas. Kemudian simpan hasilnya di stack paling atas. Nah, untuk operasinya itu ada beberapa instruksi khusus, yaitu stack push dan stack pop. Tuh. Nah, jadi kalau kita melihat pada contohnya, misalkan ada sebuah instruksi, instruksinya adalah sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu misalkan ada Y sama dengan A dikurang B, dibagi C ditambah D dikali E. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah kita akan melakukan push A dulu. Nah, A diletakkan di stack paling atas. Kemudian di bawahnya kita push B. B kemudian baru sub. Nah, stack-nya itu adalah akan dikurangkan antara A ini tadi yang paling atas dikurangi yang stack di bawahnya. Kemudian, nah ini kan sudah disimpan di stack paling atas ya, A dikurang B. Kemudian kita lakukan push C, push D, push C, push C, push D, push E. Nah, kemudian baru kita melakukan perkalian antar stack-nya, kita perkalian D dikali E, hasilnya akan disimpan di stack. Kemudian kita ditambahkan register C tadi, ini ditambah dengan stack. Nah, kemudian baru kita lakukan pembagian ya, hasil dari A dikurang B dibagi dengan stack. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah pop Y atau out sama dengan stack. Nah, kalau menggunakan instruksi 0 alamat itu programnya menjadi lebih panjang atau menggunakan 10 kali operasi. Nah, kemudian bagaimana dengan tadi ya banyaknya operasi dibandingkan dengan operasi yang lebih sedikit. Nah, kalau operasinya itu lebih banyak atau address-nya banyak, apa itu registernya itu banyak, instruksinya menjadi semakin kompleks, programnya menjadi lebih pendek dan juga menjadi lebih cepat. Nah, kalau misalkan alamatnya lebih sedikit, itu instruksinya lebih sederhana. Tadi ya yang contoh yang dipakai yang di alamatnya sedikit, kemudian memerlukan register yang lebih banyak. Tadi yang misalkan dia menggunakan format 3 alamat tadi ya. Jadi membutuhkan register yang lebih banyak dibanding dengan yang menggunakan instruksi dengan format 2 alamat. Kemudian eksekusinya juga menjadi lebih cepat. Nah, bagaimana perancangan yaitu pertimbangan dalam merancang sebuah sebuah instruksi. Nah,
dengan operationnya itu berapa banyak operan, kemudian apa saja operasi yang dikerjakan, kemudian seberapa kompleks programnya. Kemudian jenis datanya apa, kemudian format instruksi yaitu panjang operation code-nya dan juga jumlah alamat atau jumlah register yang digunakan. Nah, kemudian bagaimana desain set instruksi. Nah, desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang juga melibatkan berbagai macam aspek. Yang pertama adalah kelengkapan dari set instruksi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ortogonalitas atau sifat independensi dari instruksi. Kemudian ada kompatibilitas yang berkaitan dengan source code compatibility dan juga object code compatibility. Nah, selain dari 3 aspek yang tadi ya, yang ini, baik kelengkapan set instruksi, ortogonalitas, dan juga compatibility-nya, kemudian ada beberapa aspek juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah operation repertoire, yaitu berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan juga berapa sulit operasinya. Kemudian tipe datanya. Nah, tipe data yang dapat diolah dengan format instruksinya. Ada panjangnya, kemudian berapa banyak alamat yang dipakai. Kemudian register, berapa banyak register yang digunakan. Kemudian ada addressing atau mode pengalamatan untuk operan yang digunakan. Jadi dia menggunakan mode pengalamatan apa, karena nanti ada berbagai macam mode dari suatu pengalamatan instruksi. Kemudian register, jumlah register dalam CPU, kemudian operasi yang dikerjakan oleh masing-masing CPU. Kemudian ada addressing mode, tadi ya mode pengalamatan tadi. Kemudian arsitektur dari prosesor itu sendiri, apa dia menggunakan arsitektur RISC atau arsitektur CISC. Kemudian arsitektur CISC tadi ya, CSSC, Complex Instruction Set Computer, menggunakan cara implisit dalam menentukan mode addressing pada setiap instruksi. Artinya bahwa pada set instruksi tidak ada bagian yang menyatakan tipe dari mode addressing. Deklarasi dari mode addressing berada menyatu dengan operation code. Jadi jadi satu ya antara mode addressing dan juga dari operation code-nya. Kemudian pada implementasi di hardware sendiri, itu setiap instruksi itu berbeda membutuhkan hardware yang berbeda juga. Hal ini terjadi karena set instruksi yang berbeda menyimpan informasi yang berbeda, sehingga dibutuhkan hardware yang berbeda untuk mengubah set instruksi tersebut menjadi bentuk-bentuk sinyal kontrol. Nah, kemudian untuk mendapatkan opcode berikutnya, prosesor harus mengetahui letak dari operation code secara pasti pada memori. Sehingga dapat disimpulkan kedua cara pendeklarasian mode addressing turut mempengaruhi dari arsitektur hardware dari suatu komputer. Nah, ini tadi ya yang format instruksi tadi, yang pertama ada operation code, kemudian operan reference. Jadi tergantung dia menggunakan format instruksi tadi yang berapa alamat. Kemudian dari jenis-jenis operasi, tadi di awal juga sudah sedikit kita ulas tentang jenis-jenis operan. Ada alamatnya, nanti akan dibahas di mode pengalamatan atau addressing mode. Kemudian ada number, integer atau fixed point, ada floating point, desimal, nah karakter itu ada ASCII, ABC, DIC, kemudian ada logika data, ya ada berbentuk binary 0 dan 1. Kemudian dari jenis instruksi itu tadi yang di awal juga sudah
sedikit kita bahas tentang jenis-jenis instruksi, atau yang pertama ada data processing yang berkaitan dengan operasi aritmatik dan juga operasi logika. Kemudian yang kedua ada data storage yang berkaitan dengan memory instruction. Kemudian yang ketiga ada data movement, jadi instruksi dari proses input dan output. Kemudian ada control atau ada test dan branch instruction atau instruksi percabangan. Nah, dikategorikan operasi berdasar fungsi dan tipenya. Yang pertama adalah transfer data. Kemudian ada arithmetic, transfer data itu yang tadi ya, yang di memori ya. Kemudian ada arithmetic, logika, konversi, input-output, control system, dan juga transfer control. Nah, transfer data itu menetapkan lokasi operan, sumber, dan operan tujuan. Jadi ada source dan juga destination-nya. Kemudian lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas dari sebuah stack. Tadi misalkan kita instruksinya itu menggunakan 0 alamat atau menggunakan operasi stack. Kemudian menetapkan panjang data yang dipindahkan, menetapkan mode pengalamatan. Jadi proses dari operasi transfer data itu berada di dalam memori atau antar memori. Kemudian tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah yang pertama adalah memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Apabila memori dilibatkan, maka akan ditetapkan alamat memori, kemudian menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual. Kemudian mengawali pembacaan read atau penulisan atau write dari memori. Nah, operasi-operasi apa yang berkaitan dengan operasi transfer data? Tadi ya, ada move atau memindahkan, word atau block dari sumber ke tujuan. Kemudian ada store, itu juga memindahkan dari prosesor ke memori. Kemudian load, itu memindahkan dari memori ke prosesor. Jadi ya, mengambil kemudian dipindahkan ke prosesor, ya, load. Kemudian ada exchange atau menukar dari isi dari sumber dan tujuannya. Kemudian clear atau reset itu memindahkan word 0 ke tujuan. Set memindahkan word 1 ke tujuan. Ada push atau memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Jadi ya, ada kalau yang di operasi 0 alamat tadi ada push dan juga ada pop. Kalau pop itu adalah memindahkan word dari bagian paling atas dari sumber. Nah, yang kedua, tadi ada yang pertama adalah operasi transfer data. Kemudian yang kedua adalah operasi aritmetik. Jadi kalau operasi aritmetik, nah itu prosesnya adalah berada di dalam CPU. Kemudian tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik adalah transfer data sebelum atau sudah, melakukan fungsi dalam ALU atau arithmetic logical unit, men-set kode-kode, kondisi, dan flag. Nah, operasi apa saja yang berkaitan dengan operasi aritmetik? Ada add, penjumlahan, subtract, pengurangan, multiply, perkalian, divide, pembagian, ada absolute, negatif, decrement, dan increment. Nah, nomor 5 sampai 8 merupakan operasi operan tunggal. Nah, kemudian selain dari operasi aritmetik di dalam ALU itu juga ada operasi logika. Nah, apa saja instruksi yang berada dalam operasi logika itu ada logic gate ya atau gerbang logika. Yang pertama ada AND, OR, NOT, XOR dan lain-lain. Kemudian ada compare atau melakukan perbandingan dari suatu logika. Kemudian test, shift, dan rotate. Atau ini shift dan rotate adalah menggeser. Nah, ini salah satu bentuk dari operasi yang berada dalam operasi logika. Misalkan ada suatu bilangan atau suatu fungsi P dan juga Q. Kalau nilainya adalah 00, kalau dia adalah not P
P, berarti negasi dari P itu kalau P-nya 0 berarti dia kebalikannya. 0, 1, kemudian P-nya 0 berarti not P-nya 1, kemudian P1, not P-nya 0, dan apabila P-nya 1, maka not P-nya adalah 0. Nah, kemudian ada operasi N tadi ya. Misalkan ada P, N, Q. Nah, kalau P di-N-kan dengan Q, maka 0, 0, lalu N itu bisa kita ibaratkan sebagai seperti perkalian ya. N itu seperti perkalian, maka 0 dikali 0 adalah 0, 0 kali 1, 0, 1 dikali 0, 0, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, kemudian di P di-OR-kan dengan Q, itu P OR Q itu mirip dengan operasi penjumlahan. Maka 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian ada P eksklusif OR Q. Nah, kalau di eksklusif X OR Q, P-nya 0, Q-nya 0, maka P X OR Q sama dengan 0, dan seterusnya. Kemudian P sama dengan Q. Nah, seperti ini adalah contoh dari operasi logika. Nah, ini kalau yang di samping kanan ini tadi yang operasi menggeser tadi ya, ada shift dan rotate. Kemudian yang ketiga ada konversi, jadi tindakan CPU sama dengan aritmetik dan logika. Instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Misalkan pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Jadi ada proses konversi. Jadi kalau kita nilai bilangan desimal, maka akan diubah menjadi bilangan biner. Kemudian operasi set instruksi untuk konversi, ada translate dan juga ada convert. Nah, kemudian operasi input atau output. Nah, tindakan CPU untuk melakukan input dan output apabila memory map I/O, maka menentukan alamat memory map, mengawali perintah ke modul input output. Kemudian operasi-operasi apa yang berada di dalam proses input dan output, ada proses input, output, start, dan juga test. Nah, ini yang operasi untuk transfer control. Nah, transfer control itu tindakan CPU untuk melakukan transfer control, yaitu mengupdate program counter atau untuk subroutine. Ada call atau return. Nah, operasi set instruksi untuk transfer control itu ada jam ya, pemindahan tidak bersyarat dan membuat PC dengan alamat tertentu. Kemudian ada jam bersyarat, menguji persyaratan tertentu dan membuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratannya. Dan ada jam subroutine, ada return. Ada execute, skip, skip bersyarat, halt, wait, no operation. Nah, itu untuk operation control. Transfer control ya. Nah, kemudian macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan. Yang pertama ada memory to register instruction. Kemudian ada memory to memory instruction. Kemudian yang ketiga ada register to register instruction. Jadi kalau instruksi menurut operasinya, jumlah operasinya itu dibagi menjadi 3. Nanti kita lanjutkan ke mode pengalamatan. Baik, karena waktunya sudah tinggal 5 menit, mungkin untuk mode pengalamatan, sebenarnya mode pengalamatan nggak terlalu banyak yang kita bahas. Mungkin akan kita lanjutkan di minggu depan saja.
Jadi kalau tadi ada berbagai macam instruksi ya, kemudian ada operannya apa, opcode-nya apa. Nah, itu kemudian berkait dengan mode pengalamatannya. Jadi di mode pengalamatan itu nanti ada berbagai macam pengalamatan ya. Contohnya ada yang direct addressing, kemudian indirect addressing, ada register addressing, dan seterusnya. Ada operasi stack juga. Ya, nanti mungkin akan kita bahas di minggu depan. Ada yang tambahan masuk? Mbak Rafiatun Nasika. Kemudian ada siapa lagi yang belum? Ada yang belum di absen nggak? Kayaknya udah ya. Baik, rekan-rekan, mengingat waktu sudah pukul 9, mungkin pertemuan kita di malam hari ini saya cukupkan sekian. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa jadi sedikit tambahan untuk kita pengetahuan tentang instruksi. Baik, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam, makasih. Makasih Pak. Makasih Pak. Mas Edi, salam buat rekan-rekan di sana. Buat Siap, Mas siap, Pak. Ibnu dan tim. Siap Pak.